Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak dari Prodi KPI NIM 3419060 untuk memenuhi tugas UTS Mapel Sosiologi kelas B. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Dalam hal ini saya akan membahas pandangan masyarakat mengenai tato. Ya, tato mungkin sebagian orang, khususnya di Indonesia, masih dianggap lambang kejahatan, sebagai tanda bahwa orang bertato itu sebagai penjahat ataupun preman. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang itu, karena adanya kisah masa lalu tentang tato di negeri ini. Tapi, tahukah Anda bahwa saat ini zaman sudah berubah? Tato hanya sebagai penghias tubuh. Walaupun masih banyak orang yang menganggap orang bertato itu tidak punya masa depan, tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya orang yang bertato itu adalah orang yang merdeka? Kenapa bisa disebut merdeka? Karena mereka siap untuk didiskriminasikan. Dia siap untuk tidak bisa bekerja di kantor maupun pabrik, karena banyak perusahaan yang mempersyaratkan tidak bertato dalam peraturan kerjanya, dan mereka harus mandiri dan berdikari, membuka usaha untuk mencari nafkah, dan bahkan mereka menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bukankah mereka hebat? Memang yang banyak orang lihat itu mereka yang mempunyai tato itu adalah mereka yang bekerja sebagai buruh kasar. Tapi apakah kalian tak melihat orang yang sukses yang mempunyai tato itu tidak sedikit? Bahkan para seniman tato yang kalian kira itu pekerjaan tidak menjanjikan bisa menghasilkan setara sebulan gaji pegawai negeri dalam sekali membuat tato. Dan bahkan ada beberapa orang yang bertato yang pernah bekerja di pemerintahan. Hebat bukan mereka itu? Hanya saja masyarakat itu masih senang melihat keburukan, bukan kebaikan manusia. Lebih suka melihat kejelekan daripada keberhasilan. Di media berita selalu menyorot penjahat dengan menyorot tatonya. Tapi kenapa tidak menyorot seseorang yang bertato berbuat baik? Misal menolong orang. Kalaupun media itu ada, itu pun hanya sedikit. Memang beberapa orang yang mempunyai tato itu berbuat jahat, gangster, preman, atau wanita yang menjual dirinya. Tapi itu tidak semua, hanya sebagian kecil. Bahkan orang yang bertato yang hatinya baik itu banyak. Sama seperti agama, ada beberapa suatu kelompok-kelompok agama yang orangnya jahat, teroris, pembunuh. Tapi kalian tak inginkan agama kalian dicap buruk hanya karena beberapa orang yang jahat? Apakah tato menghalangi untuk orang berbuat baik? Dan seharusnya kita bangga menjadi warga Indonesia, karena menurut cerita sejarah, tato tertua itu berada di Indonesia, tepatnya di suku Mentawai. Bahkan orang luar negeri sana mencari tato asli Indonesia. Jadi kesimpulan materi ini adalah jangan menilai orang dari penampilan, tapi dari hati dan pribadi orang itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.